Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada mata kuliah Manajemen Kinerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, kami kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 12, yaitu dengan topik mengelola kinerja tim. Selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan anggota tim 3. Yang pertama ada Dwisca Ade Kinanti dengan NPM 20110111073, dan saya sendiri Dwi Sularsi dengan NPM 20110111068, dan Putri Tarmizi dengan NPM 20510111014. Baik, pertama-tama adalah tim dan kinerja. Tim adalah jembatan yang sulit dipahami antara tujuan individu karyawan dan tujuan organisasi. Tim dapat menyediakan media untuk menghubungkan target kinerja karyawan dengan faktor-faktor penting untuk keberhasilan organisasi bisnis. Ini menurut Purcell et al. Tahun 1998. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Pertama adalah kejelasan tujuan tim dalam hal harapan dan prioritas. Kedua ada bagaimana pekerjaan dialokasikan ke tim. Ketiga ada bagaimana tim bekerja, yaitu terkait prosesnya dalam hal kekompakan, kemampuan menangani konflik dan tekanan internal, serta hubungan dengan tim lain. Lalu yang keempat adalah sejauh mana tim mampu mengelola dirinya sendiri, artinya menetapkan tujuan dan prioritas, serta memantau kinerja. Lalu yang kelima adalah kualitas kepemimpinan. Yang terakhir adalah tingkat keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim. Ini termasuk multi-skilling. Selanjutnya adalah kompetensi tim. Berikut ini adalah beberapa kompetensi kunci untuk anggota tim seperti yang dikembangkan oleh Hay atau McBurr dalam Gross tahun 1995. Yang pertama adalah pemahaman interpersonal, yaitu penafsiran yang akurat tentang pengakuan atas kekuatan dan kelemahan mereka. Lalu yang kedua ada pengaruh, yaitu menggunakan gaya interpersonal yang tepat dan argumen logis untuk meyakinkan orang lain untuk menerima ide. Selanjutnya adalah orientasi layanan pelanggan, artinya menunjukkan kepedulian untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal maupun eksternal. Lalu yang keempat ada kemampuan beradaptasi, artinya beradaptasi dengan mudah untuk berubah. Selanjutnya ada kerja tim dan kerja kolaboratif, yaitu mengembangkan kerja kolaboratif yang menghasilkan solusi yang dapat diterima. Selanjutnya adalah komunikasi lisan, yaitu mengungkapkan gagasan dalam situasi kelompok. Kemudian ada orientasi pencapaian, yaitu menetapkan dan memenuhi tujuan yang menantang. Lalu yang terakhir adalah komitmen organisasi, yaitu melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ukuran kinerja untuk tim. Ukuran kinerja untuk tim itu adalah terkait dengan tujuan tim dan tujuan khusus serta standar kinerjanya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana ukuran kinerja ditetapkan dan digunakan oleh berbagai organisasi. Itu yang pertama ada divisi keuangan atau asosiasi otomotif, yaitu pengukurannya adalah produktivitas dan kualitas. Yang kedua ada the benefits agency, yaitu disepakati antara manajer dan anggota tim berdasarkan definisi tugas, standar kinerja, dan rentang waktu. Yang ketiga ada peringkat Xerox, yaitu ukuran kinerja untuk tim penjualan didasarkan pada kepuasan pelanggan, pendapatan penjualan, dan pangsa pasar. Yang terakhir, yang ketiga, IBM, yaitu mengukur kinerja mereka dengan mengacu pada keberhasilan mereka dalam memenangkan kontrak. Baik, slide selanjutnya, jenis ukuran. Pembedaan dibuat oleh Harrington Machin 1994 antara ukuran output atau hasil kinerja dan ukuran input atau proses. Yang pertama ada ukuran output atau hasil kinerja tim, yaitu terdiri dari yang pertama pencapaian tujuan, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga kuantitas pekerjaan, yang keempat kualitas pekerjaan, yang kelima memproses pengetahuan, dan yang terakhir yang keenam pemeliharaan sistem teknis. Selanjutnya ukuran input atau proses terdiri dari yang pertama mendukung proses tim, yang kedua partisipasi, yang ketiga kolaborasi dan upaya kolektif, yang keempat pengambilan keputusan
partisipatif, yang kelima hubungan interpersonal, yang keenam penerimaan perubahan, yang ketujuh atau yang terakhir kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Slide selanjutnya, proses manajemen kinerja tim. Aktivitas manajemen kinerja tim mengikuti urutan yang sama dengan manajemen kinerja individu. Yang pertama, menyetujui tujuan. Yang kedua, merumuskan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menerapkan rencana. Yang keempat, memantau kemajuan. Yang kelima, meninjau dan menilai pencapaian. Dan yang terakhir, yang keenam, mendefinisikan kembali tujuan dan rencana berdasarkan tinjauan. Tujuannya adalah untuk memberikan tim dengan pemimpin tim mereka jumlah tanggung jawab maksimum untuk melaksanakan semua kegiatan. Fokusnya harus pada manajemen diri dan pengarahan diri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan kinerja. Yang pertama, analisis tujuan tim dan akuntabilitasnya untuk mencapai hasil. Yang kedua yaitu target dan standar kinerja harus didiskusikan dan disetujui oleh tim secara keseluruhan. Hal ini dapat menentukan apa yang diharapkan untuk dikontribusikan oleh masing-masing anggota. Yang ketiga yaitu tim proyek akan menyepakati rencana proyek yang menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, standar yang diharapkan, dan skala waktu. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan proses, di mana tujuan proses ini ditentukan oleh persetujuan dari tim. Daftar kompetensi tim dan ukuran kinerja dapat berupa yang pertama ada hubungan antar pribadi, yang kedua yaitu kualitas partisipasi dan upaya kolaboratif dan pengambilan keputusan, yang ketiga yaitu hubungan tim dengan pelanggan internal dan eksternal, selanjutnya kapasitas tim untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya, selanjutnya kemampuan tim dan anggotanya untuk beradaptasi dengan tuntutan dan situasi baru. Yang selanjutnya itu fleksibilitas yang digunakan tim untuk beroperasi, ada efektivitas penggunaan keterampilan individu, dan yang terakhir yaitu kualitas komunikasi dalam tim dan antara tim dan tim lain atau individu. Selanjutnya yaitu ulasan kinerja tim. Rapat tinjauan kinerja tim menganalisis dan menilai umpan balik dan mengontrol informasi tentang pencapaian bersama mereka terhadap tujuan dan rencana proyek. Agenda pertemuan tersebut dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama ada tinjauan umpan balik umum. Dalam tinjauan umpan balik umum ini terdapat kemajuan tim secara keseluruhan, masalah yang dihadapi oleh tim yang menyebabkan kesulitan atau menghambat kemajuan, dan yang terakhir yaitu membantu dan menghambat operasi tim. Selanjutnya yang kedua yaitu tinjauan kinerja. Dalam tinjauan kerja ada seberapa baik tim telah berfungsi, ada review kontribusi individu yang dibuat oleh masing-masing anggota, diskusi tentang masalah baru yang dihadapi oleh masing-masing tim anggota. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah kelompok. Pemecahan masalah kelompok ini terdapat analisis alasan kekurangan atau masalah tim, masalah lain. Yang kedua yaitu kesepakatan tentang apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya dan mencegahnya kambuh. Dan yang keempat yaitu tujuan pembaruan, ada meninjau persyaratan, peluang atau ancaman baru, dan yang terakhir yaitu amandemen dan pemutakhiran tujuan dan rencana proyek. Selanjutnya yaitu meninjau kinerja masing-masing anggota tim. Dalam tinjauan kinerja, pemimpin tim dan individu dapat berkonsentrasi pada kontribusi yang terakhir kepada tim, tingkat kinerja dalam hal kompetensi kerja sama tim, dan kemajuan dalam mengimplementasikan rencana pengembangan pribadi. Tinjauan sejauh dapat digunakan di mana anggota tim menilai satu sama lain seperti ada kontribusi keseluruhan untuk kinerja tim, ada kontribusi untuk kegiatan perencanaan, pemantauan, dan tinjauan tim, ada menjaga hubungan dengan anggota tim lain dan internal atau eksternal pelanggan, seperti berkomunikasi, bekerja secara fleksibel, atau mengambil peran berbeda dalam tim sesuai kebutuhan, dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan anggota tim lainnya. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami dari kelompok 3 memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.